teman-teman, salam sehat, semoga bahagia untuk kita semua. Saya Najwa Aulia Syifa Alhanin, panggil saja Syifa, kelas 6 SDIT Kuratayun Kandangan. Hari ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Batu Laki, Batu Bini. Apakah sudah ada teman-teman yang mendengar ceritanya? Cerita Batu Laki Batu Bini terdapat pada buku 366 Cerita Rakyat Nusantara pada halaman 299. Maaf ya, saya hanya bisa menunjukkan sampul pada cover. Buku ini sangat dijaga oleh perpustakaan daerah. Sebelum saya memulai dongeng, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Makan roti pakai selai, jangan lupa secangkir kopi. Kalau dongeng sudah dimulai, mohon disimak, tidak ada yang ngerumpi. Ada sebuah desa di bawah lereng pegunungan Meratus. Hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Angoy bersama ibunya yang bernama Tiang Ingsun. Kehidupan mereka sangatlah miskin. Angoy membantu ibunya menangkap ikan di sungai, bahkan mengumpulkan umbi-umbian agar mereka bisa bertahan hidup. Pada suatu hari, sebuah kapal besar merapat di pelabuhan kecil yang ada di desa itu. Menurut kabar, pemiliknya adalah seorang saudagar kaya dari kota yang menjual berbagai kebutuhan pokok. Mendengar kabar itu, Angoy bergegas mencari sebanyak mungkin rotan, membersihkannya dengan cepat, lalu mengikatnya dengan rapi. Dia ingin sekali menukar rotan itu dengan beras, garam, dan gula merah. Dia sudah bosan dan sedih melihat ibunya hanya bisa minum kopi pahit karena mereka tidak punya persediaan gula merah. Angoy tiba di pelabuhan, membawa rotan yang dibawanya. Lalu dia menyerahkan rotan itu kepada seorang lelaki setengah baya. Dia adalah saudagar pemilik kapal. Oi, muda, apakah kamu mau ikut kami berlayar? Tanya pemilik kapal kepada Angoy. Maksudnya apa, Tuan? Tanya Angoy dengan heran. Bila rotan milikmu ini sangat berkualitas, mana mungkin ada yang bisa membuat... ulang saya. Apakah kamu mau ikut kami berlayar? Tanya saudagar kepada Angoy. Maksud Anda apa, Tuan? Tanya Angoy dengan heran. Bila rotan milikmu ini sangat berkualitas tinggi, jarang-jarang ada pemuda yang bisa membuat rotan dari hutan jadi rotan berkualitas tinggi. Jawab pemilik kapal pada Angoy. Angoy pun menjawab bahwa dia harus meminta izin dulu kepada ibunya. Karena dengan izin ibunya, dia bisa ikut berlayar bersama saudagar kaya.
Pergilah anakku, ikutlah berlayar bersama saudagar itu. Tapi cepatlah kembali begitu kamu sudah sukses, kata Diang Ingsun kepada Angui. Pergilah anakku, ikutlah berlayar bersama saudagar itu. Siapa tahu kamu akan menjadi saudagar pula. Tapi cepatlah kembali begitu kamu sudah menjadi saudagar, kata Diang Ingsun pada anaknya. Keesokan paginya, Angui ikut berlayar bersama saudagar itu. Ia berjanji dalam hati akan segera pulang menemui ibunya begitu dia berhasil menjadi saudagar. Bertahun-tahun Angui belajar berdagang. Saking giatnya Angui bekerja, saudagar kaya itu menikahkan Angui dengan putri saudagar kaya. Hingga pada suatu hari, saudagar pemilik kapal pun meninggal. Seluruh harta kekayaannya diwariskan kepada Angui dan istrinya. Suatu malam, Angui teringat ibunya dan berkata pada istrinya bahwa dia ingin pulang kampung untuk tinggal bersama. Istrinya pun langsung setuju karena bahagia akan bertemu ibu mertuanya. Kabar kepulangan Angui sampai ke desanya. Setiba Angui dan istrinya, suatu malam Angui teringat ibunya dan berkata dan mengajak istrinya untuk pulang kampung tinggal bersama. Istri Angui langsung setuju karena bahagia akan bertemu ibu mertuanya. Kabar kepulangan Angui sampai ke desanya. Setiba Angui dan istrinya dengan kapal megahnya, warga berteriak gembira. Dan Diang Ingsun langsung gemetar menangis bahagia. Diang Ingsun berjalan tertatih menuju pelabuhan dagang. Dari kejauhan, dia melihat Angui dan seorang perempuan yang sangat cantik berdiri di anjungan kapal. Sayangnya, di saat yang sama, Angui juga melihat ke arah ibunya yang lusuh dan kotor. Tiba-tiba, ia merasa malu. Diang Ingsun memanggil anaknya sambil menangis. Tangan kanannya melambai ke arah kapal tempat Angui dan istrinya berdiri. Suamiku, emang iya? Emang iya? Suamiku, apa benar itu ibumu? Lusuh, kotor, ini. Suamiku, apakah benar itu ibumu? Lusuh, kotor, ini. Hai pengemis, berani-beraninya kamu mengaku sebagai ibuku. Ibuku tidak berpenampilan gembel dan lusuh seperti dirimu. Diang Ingsun menangis semakin keras. Air mata berlinang di pipinya yang keriput.
Penolakan Angui membuatnya sakit hati. Jadi dia pun berteriak keras dengan kepala mengadah ke langit. Tuhanku, jika benar yang di atas kapal itu benar anakku si Angui, maka ubahlah seluruh harta kekayaannya menjadi batu. Kutuk Tiang Ingsun. Selesai Tiang Ingsun meneriakkan kutukannya, hujan dan angin melanda pelabuhan. Kapal itu terbelah dua. Satu bagian berisi istri Angui, serta satu bagian lainnya berisi Angui dan anak buah kapalnya. Hujan berhenti tak lama kemudian, dan pecahan kapal tenggelam. Selesai Tiang Ingsun meneriakkan kutukannya, hujan dan angin melanda pelabuhan. Kapal itu terbelah dua. Satu bagian berisi Angui dan anak buah kapalnya, sementara satu buah lainnya berisi istri Angui beserta dayang-dayangnya. Hujan berhenti tak lama kemudian, dan pecahan kapal itu pun kini dikenal sebagai batu laki dan batu bini. Sekian dongeng dari saya. Sebelum saya menutup dongeng, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Mangga harum namanya kuini, tidak bisa dimakan karena sakit gigi. Saya cukupkan sampai di sini. Bisalah ya, lain kali kita cerita lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.